Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Jalan Baru yang Hidup. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 19 yang demikian bunyinya. Jadi sekarang saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih, sebagai ilustrasi ini akan firman Tuhan ini, seorang presiden pasti dikelilingi oleh orang-orang yang disiplin, militer yang disiplin, dikelilingi oleh pagar yang kuat, dikelilingi oleh alat-alat yang canggih saat ini, sehingga tidak seorang pun bisa masuk menembus melalui pagar itu untuk menghadap presiden. Tidak, susah sekali, harus izin sini itu dan sebagainya. Tapi suatu saat ada seorang anak kecil laki-laki usia 7 tahun, dia dengan ketawa, dengan lincah masuk saja, dan anehnya militer yang lihat ya ketawa. Alat-alat yang dilewati ya diam saja, tidak ada reaksi. Kemudian pada satu saat terakhir, dia ada pintu yang ada sidik jarinya. Anak ini ketawa dengan tangannya memegang alat-alat itu dan terbuka. Dan akhirnya anak itu masuk. Dan dia ketawa dan merangkul dengan mengatakan, "Papa, saya kangen kepada Papa." Ternyata ayahnya itu adalah presiden yang dikeliling oleh perlengkapan yang hebat tadi. Dan demikian juga firman Tuhan ini. Kita berani masuk ke Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh yang Tuhan Yesus, yang pertama, makna daripada jalan baru yang hidup itu apa sih? Yang pertama, akses tanpa perantara. Karena perantaranya adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri secara rohani. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya berani masuk. Matius 27 ayat 51. Mana yang kedua? Keberanian berdasar darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Bukan daripada kelayaan manusia, bukan. Tapi hanya karena darah Tuhan Yesus ini berani masuk ke tempat yang kudus. Ibrani 4 ayat 16. Mana yang ketiga? Jalan hidup yang baru harus menghasilkan gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang berani, ya, dinamis, dan tidak menjauh lagi daripada Allah. Ibrani 10 ayat 22. Nah, sekarang bagian yang ketiga, saudara, praktek. Sekarang ini orang yang jalan baru yang hidup itu prakteknya bagaimana? 1. Berdoa dengan intim kepada Tuhan Allah. Bukan formalitas saja, tapi nyata. Berani menempuh jalan apapun juga. Melupakan segala bentuk kesusahan dan hidup dalam hidup sehari-hari. Karena darah Tuhan Yesus sudah menjamin. Roma 8 ayat 15. Praktek yang kedua, memutus rantai intimidasi. Masa lalu yang merasa bersalah dipatahkan dalam darah Tuhan Yesus. Rasa takut yang sudah tidak ada, berani menghadap Tuhan Allah. Praktek yang ketiga, mengandalkan kasih karunia pada saat-saat yang berat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus diandalkan. Ibrani 4 ayat 16. Praktek yang keempat, menjadikan tubuh
tubuh sehari-hari itu sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus yang hidup. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang keempat, saudara, sebagai kesimpulan, jalan baru yang hidup itu apa kesimpulannya? 1. Runtuhnya tembok pemisah antara manusia dan Tuhan Allah. Oleh darah Tuhan Yesus sudah runtuh tembok itu. Ibrani 10 ayat 19-20. Kesimpulan yang kedua, keberanian yang murni hanya karena darah Tuhan Yesus saja. Ibrani 4 ayat 16. Kesimpulan yang ketiga, panggilan untuk menghadap Tuhan. Karena ada hubungan yang aktif, yang akrab dengan Tuhan Allah. Nyata itu. Roma 8 ayat 15. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan terus berdoa. Saudara dan saya yang sudah ada dalam jalan kehidupan yang benar, kita adalah memiliki jalan yang baru oleh darah Tuhan Yesus ini. Kita bebas dengan berani menghadap Tuhan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Immanuel. Amin.